mendorong peraturan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Kita melihat di beberapa daerah di mana pertimbangan hak asasi manusia, moral, sanksi sosial sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Sehingga pendorongan undang-undang itu telah tepat kita lakukan. Meminta untuk kemudian menjamin secara jaminan sosial untuk para buruh pekerja. Itu untuk kemudian mengakomodir, bagaimana kemudian menyetarakan daripada buruh. English Kelas speaking buruh dan kelas elit itu harus English kita speaking. kita pandang jauh-jauh. Alright. Pembagian kelas Who are you, dilakukan oleh para tapi nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law ini saja sekalian. Kita meminta kepada para penguasa untuk mencabut apa yang kemudian menjadi kontroversi, apa yang menjadi ketersiksaan para buruh pekerja. Sangat benar. Nomor 11 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi lagi-lagi buruh dieksekusi. Kita melihat itu dalam bentuk undang-undang cipta kerja. PHK yang fenomenal yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelayakan kehidupan, pemberian hak, pemberian jaminan hidup. Sehingga secara tegas kita meminta dari pemangku kekuasaan untuk kemudian mencabut daripada undang-undang cipta kerja, mendorong undang-undang perampasan aset, undang-undang perampasan aset, dasarnya pada Pancasila, undang-undang dasar 45 adalah tonggak perjuangan daripada para pejuang pada undang-undang dasar mengakomodir setiap kepentingan. Undang-undang adalah aktualisasi daripada apa yang menjadi kebutuhan rakyat tentang sekalian. Di pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apakah kedaulatan rakyat berdasarkan daripada undang-undang kepentingan daripada yang politik? Undang-undang cipta kerja yang kemudian dilegitimasi untuk mengangkat harkat martabat buruh. Itu kemudian kita lihat bukan malah mengangkat, tapi malah membanting, mencekik dan menginjak menendang kawan-kawan sekalian. Itulah undang-undang yang telah diciptakan rezim pada hakikat kawan sekalian.